Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah ini merupakan episode pertama. Kita akan membahas tentang ulumul Quran. Insyaallah kita akan mengambil dari kitab Mabahis fi Ulumil Quran yang dituliskan oleh Syekh Manna Al-Qotton. Ya, jadi ini adalah satu buah kitab yang cukup mendetail, cukup membahas secara komprehensif yang untuk mempelajari tentang ulumul Quran. Ya. Jadi di sini insya Allah pada sesi kali ini atau episode kali ini kita akan membahas materi pertama kita, yaitu yang berkaitan dengan di sini di dalam judulnya bisa kita lihat at-ta'rifu bil ilmi wa bayanu nasya'atihi wa tatawwurihi. Ya, jadi kita akan membicarakan tentang tarif, ya, tarif terhadap ilmu ulumul Quran ini dan juga bayan penjelasan tentang nasya'atihi, ya, wa bayanu nasya'atihi, yaitu penjelasan tentang pertumbuhannya, wa tatawwurihi, dan juga perkembangannya, pertumbuhan dan perkembangannya akan ulumul Quran ini. Ya. Termasuk yang pertama, ya. Di sini dijelaskan bahwa Al-Qur'anul Karimu huwa mu'jizatul Islami al-khalidati. Al-khalidatu, mu'jizatul Islami al-khalidatu allati la yaziduha at-taqaddumul ilmi illa rusukhon fil i'jazi. Ya. Anzalahullahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nasa minaz zulumati ilan nuri wa yahdihim ila siratil mustaqim. Ya, sampai sini dulu. Ya. Al-Qur'anul Karim adalah mu'jizatul khalidah, merupakan mukjizat yang khalidah, yang kekal, yang abadi. Allati la yaziduha ataqaddumul ilmi, yang dimana kemajuan zaman itu malah semakin memperkuat kemukjizatan Al-Quran ini. Ya. La yaziduha taqaddumul ilmi illa rasukhon fil ijaz, maka semakin memperkuat, ya, sisi ijaz Al-Quran, di mana setelah kita mengenal banyak keilmuan, kedokteran, ilmu astronomi, maka terbuktilah kebenaran-kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Maka ini salah satu bentuk daripada Al-Quran adalah sebagai mukjizat yang kekal, yang malah dibuktikannya dengan kecanggihan teknologi atau ilmu. Anzalahullahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang Allah turunkan kepada Rasul kami baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Liyukhrijan nasa, yaitu untuk
mengeluarkan umat manusia ini minazulumat daripada kegelapan, ya, kegelapan ila nuri kepada cahaya. Wa yahdihim ila siratil mustaqim, dan menjadikan petunjuk mereka, hidayah mereka ke jalan yang lurus. Ya, kita lanjutkan. Ya. Fakana salawatullahi wassalamuhu alaihi yuballighuhu li sahabatihi wahum arabun khurlasun fayafhamunahu bilisanatihim. Ini ya, harusnya fayafhamunahu bi salqiyatihim. Kalau dalam cetakan yang lain, ya, bisaliqatihim, ya maaf ya. Bisaliqatihim. Fayafhamunahu bisaliqatihim. Ya. Wa idza tabasa alaihim ayatin, ya, atau wa idza tabasa alaihim fahmu ayatin minal ayati sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha. Ya. Jadi tadi adalah fakana sholawatullah wassalamu alaihi, ya, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi SAW, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau, yubalighuhu, menyampaikannya, li sahabatihi, kepada sahabat-sahabatnya, di mana mereka adalah wahum arabun khurlasun, mereka adalah orang Arab yang asli. Fayafhamunahu, maka mereka itu memahaminya, gitu ya, bisaliqatihim, sesuai dengan tabiat, ya, mereka. Wa idza tabasa alaihim, dan jika mereka itu merasa sulit, merasa, ya, iltibas gitu ya, susah sukar begitu ya, bercampur gitu, jadi agak-agak rumit gitu, ngejelimet. Fahmu ayatin, dalam memahami satu buah ayat, ya, minal ayati, dari berbagai ayat-ayat yang ada, maka mereka langsung sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha, tentang hal tersebut. Sebagai pembuktian hal ini, penjelasan hal ini, kita bisa lihat di sini dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka di sini dikatakan rawa syaikhani wa ghairuhuma an ibni Mas'udin qala, bahwasanya diriwayatkan dari hadis sahih Bukhari Muslim, dan juga dari riwayat lainnya, dari riwayat sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah ridho kepada beliau, qala, berkata, lamma nazalat hazihil ayatu allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin syaqqa dzalika 'alan nasi. Faqalu ya Rasulullah, wa ayyuna la yazlimu nafsahu? Qala innahu laisa allazina ta'nuna innahu laisa lazi ta'nuna alam tasma'u ma qala al-abdus salihu inna syirka la zulmun azim inna ma huwa asyirk. Ya. Ya. Jadi tadi dijelaskan, ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, riwayat Ibnu Mas'ud, lama nazalat hazihil ayah, ketika diturunkan ayat ini, yaitu bunyinya allazina amanu walam yalbasu imanahum bizulmin, yaitu adalah orang-orang yang beriman, ya, walam, dan mereka tidaklah yalbasu mencampur adukan
imanahum, keimanan mereka, bizulmin, dengan kezoliman. Ya, gitu ya. Syakok, maka hal tersebut menjadi berat, menjadi terasa sulit gitu ya, zalika alanas, atas para manusia, para sahabat pada saat itu. Faqalu, maka mereka bertanya, ya, ya Rasulullah, wahai baginda Nabi SAW, wa ayyuna la eh, la yazlimun nafsahu. Maka siapakah di antara kita yang tidak pernah menzolimi dirinya? Qala innahu laisa ta'nun. Ya, itu bukanlah yang kamu maksudkan, katanya ya, bukan berarti zolim itu perbuatan kejahatan itu sedikit juga apa namanya? Itu berarti lepas keimanannya begitu. Begitu mengerjakan perbuatan dosa maka langsung lepas keimanannya, jadi tidak beriman, jadi kafir. Bukan seperti itu katanya. Alam tasma'u maqalal abdus solih. Bukankah kamu pernah mendengar perkataan seorang hamba yang soleh, maksudnya Luqmanul Hakim, ya, inna syirka la zulmun azim. Ini dalam surat Luqman ya, ayat 13. Jadi maksudnya adalah, dijelasan di sini adalah innama huwa asyirku. Jadi maksudnya adalah zolim di sini adalah kesyirikan. Ya, bahwa orang yang beriman itu tidak akan mencampur adukan keimanan mereka dengan kezoliman. Maksudnya bukan berarti kejahatan, tapi adalah kesyirikan. Jadi zolim di sini adalah kesyirikan. Maka ini adalah penafsiran, ya, bentuk penafsiran. Ya, kita lanjutkan lagi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufassiru lahum ba'da ayati. Ya. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menafsirkan eh, beberapa ayat untuk para sahabat-sahabatnya. Nah, untuk hal ini kita bisa melihat atau membaca dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, di sini dikatakan akhrajal Muslimun wa ghairuhu an Uqbah bin Amirin. Ya, jadi hadis dari Sahih Muslim dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu an, semoga Allah ridho padanya, bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa huwa ala minbar. Aku mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dan dia ketika itu ada di atas mimbar. Apa sabda Nabi tersebut? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ala innal quwwata ar-ramyu. Di sini ada hadis dari Uqbah ini bahwasanya beliau mendengar bahwa baginda Nabi SAW bersabda di atas mimbar, wa'iddu, dan persiapkanlah oleh kalian, lahum, untuk mereka, yaitu untuk musuh, mastata'tum, apa yang kalian mampu, semampu kalian, min kuwatin, dari kekuatan. Ala, ketahuilah, inna, sesungguhnya al kuwata, kekuatan itu, aromyu, adalah melempar, maksudnya senjata untuk jarak jauh, begitu ya, bisa ditafsirkan begitu. Ya, dan ini memang betul ya. Jadi negara yang kuat senjata jarak jauhnya berupa rudalnya, kalau sekarang mungkin nuklir, itu yang paling super power begitu ya. Wa harosa wa haroso sahabatu ala talaqi Al-Qur'anil Karimi min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hifzihi wa fahmihi wa kana dzalika syarafan lahum. Wa haroso, dan bersemangat, sahabatu, para sahabat, ala, atas, talaki, yaitu memperoleh, mendapatkan,
Rasul Al-Qur'anul Karim dari min Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Menerima apa saja bentuknya, yaitu bisa dengan hifzihi, yaitu menghafalkannya, wa fahmihi, dan juga memahaminya, wa kana, dan hal itu syarafan lahum, merupakan kemuliaan bagi mereka. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik, an Anasin radhiyallahu anhu qala, kana rajulu minna idza qara'al baqarata wa ala imrana jadda fina ay azuma. Diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwasanya kana rajulu minna adalah salah seorang dari di antara kami, iza qara'al baqarata, jika dia sudah membaca atau mungkin sudah hafal begitu ya, Al-Baqarah wa Ali Imran, maka dia akan menjadi jadda, akan menjadi orang besar, fina, di antara kami. Maksudnya adalah azuma, itu orang yang besar, orang yang dihargai. Ya. Ini kalau dalam tahqiqnya ini hadis riwayat Ahmad ya, dalam musnadnya. Wa harasu kadzalika alal amali bihi wal wuqufi inda ahkami. Para sahabat juga harasu, sangat antusias, sangat bersemangat, alal amali bihi, untuk mengamalkan Al-Qur'an tersebut, wal wuqufi, dan juga berhenti atau maksudnya melakukan sesuai inda ahkami, sesuai dengan hukum-hukumnya, sesuai dengan batasan yang telah Allah tetapkan. Dalam hal ini dijelaskan oleh sebuah hadis, ya, ruya, diriwayatkan, an Abdurrahmani As-Sulami ya, annahu qala haddatsana allazi kanu yuqri'unana al-Qur'ana ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'udin wa ghairihima annahum kanu idza ta'allamu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyra ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amali. Qalu fa ta'allamna al-Qur'an wal ilma wal amala jami'an. Ya. Jadi di sini dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya diriwayatkan dari Abi Abdurrahman As-Sulami bahwa ia berkata, orang-orang ya haddatsana menceritakan kepada kami, allazina kanu yuqri'unana al-Qur'an, orang-orang yang mereka itu membacakan Al-Qur'an kepada kami. Siapa mereka yang membacakan? Yuqri'u ya, membacakan kepada kita Al-Qur'an itu. Contohnya adalah sahabat Utsman bin Affan, kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud, wa ghairihima, dan selain daripada mereka ya, semoga Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum ajmain, annahum, adalah mereka semua, kanu, adalah, iza, apabila, ta'allamu, mereka mempelajari, minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyra ayatin, 10 ayat, lam yujawizuha, mereka itu enggak belajar lagi. Ya, jadi 10 ayat cukup gitu.
hatta yata'allamu ma fiha, sampai mereka mempelajari apa yang ada di dalamnya, baik itu dari berupa ilmu dan juga amal. Qalu, lalu mereka menjelaskan lagi, fata'allamnal Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Jadi mereka itu mempelajari Quran sekaligus dengan ilmunya, sekaligus dengan amalnya secara berbarengan. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi. Walam ya'zan lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabati syai'in anhu siwa al-Qur'ani khasyata an yaltabisal Qur'anu bigoirihi. Walam, dan tidak mengizinkan lahum kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi kitabati syai'in anhu, untuk menuliskan sesuatu pun yang keluar dari lisan beliau, siwal Qur'ani, kecuali Al-Qur'an. Khasyata, ketakutan, ya takut, an yalta, bisa bercampur Al-Qur'an bigoiri, dengan yang lainnya dari lisan beliau. Jadi ada khusus. Walaupun nanti kalau kita belajar ilmu mustalahul hadis, ini mungkin tidak umum karena ada sahabat juga yang diizinkan. Dan juga itu ada bukti-buktinya. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim di sini ya hadisnya. Ya. Rawa Muslimun an Abi Sa'idin Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentar ya, ini jadi mau habis ininya. Iya. Kita ulang lagi ya, maaf. Di sini dalam hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, la taktubu anni, janganlah kalian menuliskan sesuatu pun dariku. Waman, maka barang siapa kataba anni, menuliskan dariku ghairul Quran, selain Al-Quran, falyamhuhu, maka hendaklah dia menghapuskannya. Wahadisu, dan sampaikanlah, anni, hadis dariku. Wala haraja, itu tidak apa-apa. Waman kazaba alayya, dan barang siapa yang berdusta atas namaku, muta'amidan, dengan sengaja, falyatabawa, maka hendaklah dia menyediakan atau menempati maq'adahu, tempat duduknya, minanar, dari neraka. Seperti itu ya. Walaupun di sini juga nanti ada penjelasannya ya. Kita lanjutkan. Wala in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adzina li ba'di sahabatihi ba'da dzalika fi kitabatil hadisi. Ya. Fa inna ma yattasilu bil Qur'an zalla ya'tamidu ala riwayati bital qina fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi khilafati Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Wala in kana,
Rasulullah SAW qad azina li ba'di sahabatihi ba'da zalika. Meskipun demikian ya, setelah itu baginda Nabi SAW qad azina telah mengizinkan li ba'di sahabatihi bagi sebagian sahabatnya ba'da zalika setelah itu fi kitabatil hadis untuk menuliskan hadis. Fa inna maka sesungguhnya ma yatasilu bil Quran apa yang berhubungan dengan Al-Quran zola ya'tamidu ala riwayah tetap ya bertumpu atas riwayat ditalkin dengan penyampaian secara langsung ya talaki ya. Jadi memperoleh ilmu itu memang sunnahnya dengan talaki langsung bertemu dengan guru. Fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masa ya pada masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi khilafati Abi Bakrin dan juga dalam masa khilafahan sahabat Abu Bakar wa Umar dan sahabat Umar radhiyallahu anhu semoga Allah ridho kepada kedua. Lalu selanjutnya dijelaskan Ja'at khilafatu Utsman radhiyallahu anhu. Waqtadatid dawa'i ya. Waqtadatid dawa'i ya. Allati sayazkuruha fima ba'd illa jam'il muslimina ala mushafin wahidin. Fatamma dzalika wasumiya bil mushafil imami wa ursilat nasakhun minhu ilal amsor wasumiyat kitabatu bi rasmil usmani nisbatan ilaihi wa yu'tabaru hadza bidayatan li ilmi rasmil Quran. Ya. Lalu kemudian datanglah Ja'at khilafatu Utsman ke masa kekhilafahan sahabat Utsman radhiyallahu semoga Allah ridho kepadanya. Waqtadatid dawa'i kemudian muncullah beberapa faktor ya. Allati sanazkuruha fima ba'd nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, jadi ada pembahasan lebih lanjutnya tentang pembukuan Al-Qur'an ya, tadwinul Qur'an insyaallah nanti ada. Ila jami'i muslimina ala mushafin wahidin. Ya, maka nanti ada pembahasannya tentang pengumpulan Al-Qur'an lalu dijadikan mushaf sama ya. Fatamma zalika kemudian selesai ya. Jadi satu buah mushaf wahid. Wasumia bi mushafil imam. Maka mushafnya ini sebutnya mushaf imam. Wa ursilat lalu dikirimkan naskahnya begitu ya. Nasakhun naskahnya minhu ilal amsor ke seluruh penjuru penjuru kota Islam ya negeri Islam gitu ya. Wasumiyat kitabatuhu maka dinamakan ya tulisannya itu kitab mushafnya itu bi rasmil Utsmani dengan rasm Utsmani ya. Kenapa nisbatan ilahi dinisbatan kepada sahabat Utsman bin Affan. Wa yutabaru hadza bidayah maka ini dianggap sebagai permulaan dalam ilmu menuliskan rasm ya jika bakal ilmu penulisan Al-Qur'an. Ya. Makanya mushaf yang dikatakan Rasmul Utsmani ya. Nah itu alasannya seperti itu. Ya. Sumakanat khilafatu Aliyin radhiyallahu anhu wa wada'a Abul Aswadi ad-Du'ali bi amrin minhu qawaidan nahwi. Ya. Syianatan li salamati nutqi wa dhabtan lil Qur'anil Karimi. Wa yu'tabaru hadza kadzalika bidayatan li ilmi
i'rabil Quran. Dan adalah pada masa itu pun ya berlanjut kepada masa khalifah sahabat Ali bin Abi Thalib. Fawadoa kemudian menuliskan atau membuat ya Abu Aswad Ad-Du'ali kaidah bi amrin minhu dari perintah sahabat Ali radhiyallahu anhu kawaidan nahwi kaidah ilmu nahwu. Apa gunanya sianatan untuk menjaga lisalamati nutki untuk keselamatan kebenaran pengucapan wadobtan lil Qur'anil Karim dan juga kaidah ya dalam Al-Qur'an Karim atau dalam harokat ya kasih syakal begitu Al-Qur'anul Karim. Wa yu'tabaru hadza kadzalika bidayatan, maka ini pun juga termasuk ya sebagai bidayah ya awal mula li ilmi i'rabil Quran sebagai penjelasan ilmu i'rab Al-Qur'an. Ya. Istamarra as-sahabatu yata yatanaqaluna ma'aniyal Qur'ani wa tafsira ba'di ayatihi ala tafawutin fima bainahum litafawuti kudratihim alal fahmi wa tafawuti mulazamatihim li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa tanaqala anhum zalika talamizuhum minat tabi'in. Ya. Istamarra maka meneruskan ya para sahabat yatanaqaluna menukilkan menyampaikan ma'anil Quran makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wa tafsir ba'di ayatihi dan juga penafsiran daripada sebagian ayat-ayatnya ala tafawuti fi ma bainahum ya dengan ya macam-macam gitu ya kemampuan atau perbedaan mereka ditawafuti kudratihim alal faham ya sebagaimana ya berbeda pula pemahaman mereka terhadap Al-Qur'an wa tafawuti mulazamatihim dan juga berbeda juga ya masa mulazamahnya ya berinteraksi dengan baginda Nabi SAW-nya ya wa tanaquli anhum zalika talamizuhum dan juga menukilkan begitu ya menyampaikan dari para sahabat ulama di kalangan sahabat nanti para tabiin murid-murid. Maka nanti insya Allah kita akan belajar dari orang-orang yang apa namanya para sahabat. Siapa para sahabat yang mufasir Quran, ahli Quran. Lalu para murid-muridnya siapa saja. Ya, insya Allah nanti ya. Nah, di sini dijelaskan langsung ya, dijelaskan. Ya, kita baca. Wa min asyharil mufassirina minas sahabati al-khulafa'u al-arba'atu wa ibnu Mas'udin wa ibnu Abbasin wa Ubay bin Ka'bin wa Zaid bin Sabitin wa Abu Musa al-Asy'ari wa Abdullah bin Zubairi. Ya. Jadi yang paling masyhur di antara mereka para sahabat yang bisa menafsirkan Al-Qur'an siapa? Yaitu khulafaul arba'ah, itu para khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Lalu sahabat Ibnu Mas'ud, juga ada sahabat Ibnu Abbas itu sebagai terjemahanul Quran yang terkenal ya. Wa Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Zubair. Nah, gitu ya. Ya, terlanjutkan. Waqad kasuratir riwayatu fit tafsiri an Abdullah bin Abbasin wa Abdullah bin Mas'udin wa Ubay bin Ka'bin wa maruwiya anhum. La yatadammanu tafsiran kamilan lil Qur'ani wa innama yaktasiru ala ma'ani
ba'dil ayati bitafsiri ghamiddiha wa tawdihi mujmaliha. Ya. Waqad kasurat dan telah banyak begitu ya riwayat fit tafsir dalam penafsiran dari Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Wa ma ruwiya anhum la yatadammanu tafsiran kamilan lil Quran. Dan juga yang riwayat-riwayat yang mengandung penafsiran gitu ya. Tapi tidak mengandung secara lengkap, secara menyeluruh. Wa inna ma yaktasiru ala ma'ani ba'dil ayat. Mereka hanya mencukupkan terhadap makna-makna tertentu yang susah bagi sebagian ayat. Bitafsiri gomidiha dalam menafsirkan hal-hal yang rumit, hal-hal yang sulit. Wa taudihi mujmalihya, ya, dan juga menjelaskan ayat yang masih mujmal, yang masih bersifat global. Ya, kita lanjutkan lagi. Wa matabi'un fashtuhira minhum jama'atun akhazu an sahabati wajtahadu fi tafsiri ba'dil ayat. Maka adapun generasi selanjutnya yaitu generasi tabi'in fa ustuhiro ya fashtuhiro, maka ada juga yang masyhur minhum, di antara mereka adalah sekelompok yang akhazu anis sahabat. Mereka itu mempelajari ilmu tafsirnya dari sahabat. Wajtahadu, kemudian mereka berijtihad sendiri fit tafsiri ba'dil ayat, dalam menafsirkan sebagian ayat. Ya. Wastuhiro min talamiz ibni Abbasin, di Makkah, di Mekah. Siapa? Sa'id bin Jubairin. Sa'id bin Jubairin. Lalu wa Mujahidin. Mujahid. Wa Ikrimatu maula ibni Abbasin. Dan Ikrimah maula ibnu Abbas. Wa Tawus bin Kaisan al-Yamani. Ya. Tawus ya. Wa Ata'u bin Abi Robahin. Ya. Ini adalah sahabat-sahabat yang merupakan muridnya dari Ibnu Abbas yang masyhur. Ini mereka dari Mekah. Gitu. Lalu selanjutnya washtuhiro min talamizi Ubay bin Ka'bin bil Madinati Zaid bin Aslama wa Abul Aliyati wa Muhammad bin Ka'bin al-Quradhiyu. Ya. Ini adalah yang masyhur murid-muridnya dari Ubay bin Ka'ab di Madinah. Ada Zaid bin Aslam, ada Abu Aliyah, ada Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi ya, al-Qurazi ya. Lalu selanjutnya washtuhiro min talamizi Abdullah bin Mas'udin bil Iraqi Al-Qamatu bin Qaisin wa Masruqun wal Aswadu bin Yazid wa Amirun Asy-Sya'biyyu wal Hasanul Bisriyyu wa Hasanul Basriyyu wa Qatadah bin Di'amatas Sudusi ya. Wa Qatadah bin Di'amatas Sadusi ya. Lalu terkenal pula di antaranya murid-muridnya Ibnu Mas'ud di Irak. Ada siapa saja, yaitu Aqamah bin Qais, ada Masruq, ada Aswad bin Yazid, ada Amir Asy-Sya'bi, dan juga ada Hasan Al-Basri, dan juga ada Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ya, itu adalah murid-muridnya.
Qala Ibnu Taimata Qala Ibnu Taimiyata wa amat tafsiru fa'alamun nasi bihi ahlul makkah li'annahum ashabu Ibnu Abbasin ka Mujahidin wa Ata'in ibni Abi Robahin wa Ikrimatu maula ibni Abbasin wa ghairuhum min ashab ibni Abbasin ya ka Tawusin wa Abi Sya'sa'i wa Sa'id ibni Jubairin wa amsalihim wa kadzalika ahlul kufati min ashabi ibni Mas'udin wa min zalika ma tamayyazu bihi an ghairihim wa ulama'u ahlil madinati ya fit tafsiri mislu Zaid ibn Aslam Zaid ibn Zaid ibn Aslam allazi akhadha anhu Malikun at-tafsira wa akhadha anhu aidan ibnuhu Abdurrahmani wa Abdullah ibnu Wahbin ya. Kita baca ya. Lalu berkata Imam Ibnu Taimiyah, wa amat tafsir, maka di bidang tafsir a'lamun nas bihi ahlu Makkah. Orang yang paling mengetahui tentang hal ini adalah penduduk Makkah. Di anahum ashabu Ibnu Abbas, karena mereka adalah murid-muridnya Ibnu Abbas. Seperti yang sudah jelaskan, ada Mujahid atau Ikrimah dan yang lainnya. Min ashabi Ibnu Abbas, daripada murid-muridnya Ibnu Abbas. Lalu murid-muridnya Ibnu Abbas yang lainnya, ghairihi min ashab Ibnu Abbas, Katawus, ya, ada Abu Sya'sa, ya, ada Sa'id bin Jubair, Bam Salihim, dan juga semisal dari mereka. Wa kadzalika, maka demikian pula ada ahlu Kufah, ya, mereka adalah penduduk negara Kufah, ya. Ini semua adalah muridnya Ibnu Mas'ud. Famin zalika ma tamayyazu bihi an ghairihim, yang mereka memiliki keistimewaan di bidang ilmu ini dibandingkan dengan yang lain. Wa ulama ahli Madinah fi tafsir. Ulama ahli Madinah di bidang tafsir seperti Zaid bin Aslam yang alazi akhoza Malik tafsir, yang diambil darinya Imam Malik belajar ya pada tadi Zaid bin Aslam. Akhoza anhu aidon ibnuhu, anak beliau Abdurrahman dan Abdul Wahab. Ya, di sini sumbernya dari Muqaddimah Tafsir, Usul Tafsir, ya, maaf, karangan Imam Ibnu Taimiyah. Ya. Ya, lalu kita lanjutkan lagi. Ya, sini. Oh ya, walazi ruya an haula'i jami'an yatanawalu ilmat tafsir wa ilma gharibil Qur'an wa ilma asbabin nuzul wa imal maki wal madani wa ilman nasikhi wal mansukhi walakinna hadza kullahu zalla mu'tamidan ala riwayati bi
at-talqin. Ya. Walazi, dan orang-orang yang ruya, yang meriwayatkan ya anha ulai jami'an, dari mereka semua ini ya tanawalu, meliputi, mencakup disiplin ilmu. Ada ilmu tafsir, ilmu ghoribil Quran, ilmu tentang asbabun nuzul, ilmu tentang maki wal madani, ilmu tentang nasikh wal mansuh. Walakinna haza kullahu zola mu'tamidan ala riwayat bitalqin. Akan tetapi semua disiplin ini bentuknya, penyampaiannya adalah secara talaki, yaitu dari guru ke guru lewat riwayat. Jadi belum ada pembukuannya. Lalu insya Allah nanti kita akan bahas di tema kedua, yaitu bab tentang atau bagian tentang era baru, yaitu penulisan ilmunya, ya, yaitu Ja'a Asru Tadwin fi Qornisani, yaitu datangnya era baru, yaitu penulisan di dalam Qornu Asani, yaitu pada abad kedua Hijriah. Itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya, semoga menjadi kita dalam memahami Al-Quran itu menjadikan kita terangkat derajatnya, dicintai oleh Allah, menjadi ahlullah, orang-orang yang selalu bersama Al-Quran. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.